Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal fisika saintek untuk persiapan menghadapi UTBK, SBMPTN, dan SNMPTN. Kita akan membahas soal yang ke-202. Sebuah ambulans bergerak menuju gedung pencakar langit. Kecepatan ambulansnya 0,1 V, dengan V sama dengan laju bunyi di udara saat itu, serta frekuensi sirinenya adalah F0. Suara silinder ambulans yang dipanturkan gedung didengar oleh supir ambulan pada frekuensi AF0, maka A sama dengan titik-titik. Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep efek Doppler, yaitu frekuensi yang didengar oleh pengamat FP, terus kita cari dengan menggunakan FP sama dengan V min VP dibagi V min VS dikali dengan Fs, dengan V adalah laju bunyi di udara dan kecepatan yang memiliki nilai positif itu berarah sejajar dari sumber ke pendengar. Jadi kecepatan positif berarah dari sumber ke pendengar. Ini kecepatannya positif. Maka untuk kasus di mana ketika ambulansnya mendekati gedung pencakar langit, berarti ini kita gambarkan ini sumber dengan kecepatan Vs-nya 0,1 V, kemudian Fs-nya F0, bergerak mendekati gedung, berarti pengamatnya diam, maka VP-nya sama dengan 0. Maka pengamat yang berada di gedung pencakar langit yang diam mendengar frekuensi bunyi sirinanya menjadi FP sama dengan V minus 0 dibagi V min plus 0,1 V dikali dengan F0, atau sama dengan V per 0,9 V dikali F0. Ini kita coret, maka kita dapatkan FP-nya sama dengan 10 per 9 F0. Ini merupakan frekuensi yang didengar oleh pengamat yang diam di gedung. Kemudian untuk kasus yang kedua, kita mencari frekuensi yang didengar oleh pengamat yang ada di dalam ambulans. Sumbernya dari gedung. Jadi kita gambarkan kembali, ambulansnya adalah pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,1 V. Kemudian kita cari F pendengarnya, misalnya FP aksen, dan sumbernya berasal dari gedung dengan frekuensi Fs-nya sama dengan 10 per 9 F0. Sumber di gedung yang tidak bergerak, maka Fs-nya sama dengan 0. Maka Fp aksennya sama dengan V min minus 0,1 V. Karena arah positif dari sumber ke pendengar, sedangkan pendengar bergerak berlawanan dengan arah dari sumber ke pendengar, maka VP-nya negatif dibagi dengan V minus 0 dikali Fs-nya 10 per 9 F0. FP aksennya sama dengan 1,1 V per V dikali 10 per 9 F0. Ini kita coret V-nya, maka FP aksennya sama dengan 11 per 9 F0. Ini adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat yang berada di dalam ambulans atau sopir yang berada di ambulans. Maka nilai A-nya sama dengan 11 per 9. Jadi jawabannya B. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-203.
Oke, selanjutnya kita membahas soal yang ke-203. Gas ideal mengalami perubahan keadaan sesuai grafik density Rho terhadap tekanan P di bawah ini. Grafik suhu mutlak T terhadap volume V yang sesuai adalah titik-titik. Pada proses keadaan gas ideal seperti yang ditunjukkan pada grafik Rho atau massa jenis atau density terhadap tekanan, kita mengetahui ada 3 proses yang dijalankan gas, yaitu dari A ke B, dari B ke C, dan dari A ke C. Kita mengamati dari proses A ke B. Kita lihat yang pertama dari proses A ke B. Kita ketahui bahwa massa jenis dari gas mengalami kenaikan. Massa jenis gas naik. Karena massa jenis gas naik, berarti volumenya turun. Massa jenis gas naik dari Rho 0 menjadi 2 Rho 0, maka volumenya turun karena massa jenis itu berbanding terbalik dengan volume. Kemudian tekanan naik. Jadi untuk proses dari A ke B, massa jenis naik, tekanan juga naik. Karena massa jenis naik, volume turun. Dari hubungan gas ideal, PV sama dengan nRT. PV sama dengan nRT. Untuk proses dari A ke B ini, karena P-nya naik dan volumenya turun, maka T-nya tetap. Jadi T atau suhu tetap. Ini untuk proses dari A ke B. Kemudian untuk proses dari B ke C. Untuk proses dari B ke C, kita amati bahwa Rho-nya turun. Massa jenisnya turun. Karena massa jenisnya turun, maka volumenya pasti naik. Nah, jadi proses dari B ke C, massa jenisnya dari 2 Rho 0 menjadi Rho 0. Berarti volumenya naik. Dan tekanannya tetap. Tekanan tetap. Dari hubungan PV sama dengan nRT, ketika P-nya tetap, tapi volumenya naik, maka suhunya naik. Jadi suhunya naik. Kemudian untuk proses dari C ke A. Untuk proses dari C ke A, kita amati bahwa Rho-nya tetap. Karena Rho-nya tetap, berarti V tetap. Jadi Rho tetap atau tidak berubah, maka volumenya tidak berubah. Dan dari grafik menunjukkan bahwa P-nya turun. Karena volumenya tetap dan P-nya turun, dari PV sama dengan nRT, kita simpulkan bahwa P-nya turun ya, atau suhunya mengalami penurunan, turun. Maka grafik suhu terhadap volume yang tepat dari 3 proses yang dijalankan gas dari A ke B, kemudian dari B ke C, dan dari C ke A, itu adalah grafik di option B, yaitu dari A ke B, volumenya turun karena arahnya ke kiri, dan suhunya tetap. Kemudian dari B ke C, itu volumenya naik karena arahnya ke kanan, dan suhunya naik arahnya ke atas, B ke C. Kemudian dari C ke A, itu volumenya tetap, dan suhunya mengalami penurunan karena arahnya dari atas ke bawah. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-204. Sebuah balok meluncur turun tanpa laju awal dari ujung atas bidang miring yang kasar. Kecepatan balok itu saat mencapai ujung bawah bidang sama dengan 12 meter per second. Jika balok itu meluncur turun dengan laju awal 9 meter per second, maka lajunya saat mencapai ujung bawah bidang miring itu sama dengan titik-titik meter per second.
Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan. Untuk keadaan awal, di bidang miring yang sama, balok dilepaskan dari kecepatan awal V1 sama dengan 0, kemudian sampai di dasar bidang miring dengan menjadi kecepatannya V2, yaitu 12 meter per second. Balok dipercepat turun dengan percepatan A misalnya. Maka kita bisa tuliskan V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2 dikali A dikali delta S. Delta S ini merupakan panjang bidang miring. Panjang bidang miring atau jarak total yang ditempuh balok. Maka kita bisa tuliskan ini 12 kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 2 dikali A dikali delta S. Maka 2 kali A dikali delta S sama dengan 144. Untuk keadaan yang kedua dengan bidang miring yang sama dan mengalami gaya gesek juga yang sama, tetapi kecepatan awal baloknya V1-nya sama dengan 9 meter per second. Maka V2-nya yang ditanya, sampai di dasar bidang miring dengan kecepatan berapa. Tetapi ingat bahwa balok menempuh jarak yang sama yaitu delta S dan mengalami percepatan yang sama yaitu A. Maka kita bisa tuliskan ini V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2 kali A kali delta S. V2-nya ditanya, kemudian V1-nya 9 kuadrat ditambah 2A delta S-nya 144. Maka ini sama dengan 81 ditambah 144 berarti 225. Maka V2 sama dengan akar 225 berarti 15 meter per second. Jadi jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-205. Batang logam A yang konduktivitas termalnya K disambungkan dengan batang logam B yang konduktivitas termalnya 0,8 K. Kedua batang logam itu memiliki penampang yang luasnya sama serta panjang logam B 2 kali panjang logam A. Jika suhu ujung logam A yang bebas adalah 0,4 T sedangkan suhu ujung logam B yang bebas adalah T, maka suhu pada sambungan adalah AT dengan A sama dengan titik-titik. Dengan menggunakan konsep perpindahan kalor secara konduksi, yaitu sebesar Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Dengan K ini adalah konduktivitas termal dari suatu batang, kemudian A itu luas penampang batang, delta T itu adalah perbedaan suhu, dan L itu panjang batang. Pada soal ini adalah dua batang yang disambungkan. Jadi batang A disambung dengan batang B dengan suhu pada ujung batang A, TA-nya sama dengan 0,4 T. Suhu pada batang B pada ujungnya adalah T. TB sama dengan T. Dan suhu pada persambungannya adalah misalnya AT. Diketahui pada soal LB, panjang batang B sama dengan 2 kali panjang batang A. LB sama dengan 2LA. KA-nya sama dengan K. Kemudian KB-nya sama dengan 0,8 K. Karena disambung, maka perpindahan kalor sama ya dari ujung B karena suhunya lebih tinggi menuju ujung A. Maka kita bisa tuliskan Q per T A sama dengan Q per TB. Berarti KA dikali AA dikali delta TA dibagi dengan LA sama dengan KB dikali AB dikali delta TB dibagi dengan LB.
KA-nya adalah K, luas penampang dari logam A-nya adalah A, delta TA-nya adalah AT dikurang 0,4T dibagi dengan LA sama dengan KB-nya adalah 0,8K dikali AB-nya adalah A, kemudian delta TB-nya itu adalah T dikurang A kali T dibagi dengan 2 kali LA. Ini kita coret, KA-nya juga kita coret, kita dapatkan A kali T dikurang 0,4 kali T sama dengan 0,4 dikali T kurang A kali T. T-nya kita coret semua, maka kita dapatkan A min 0,4 sama dengan 0,4 kurang 0,4A, atau 1,4A sama dengan 0,8. A nya sama dengan 8/14 atau sama dengan 4/7. Jadi jawabannya C. Oke, untuk soal yang ke-206, seorang siswa menempatkan partikel bermuatan listrik Qi sama dengan min 9,0 nanocoulomb di sumbu X pada X sama dengan plus 3 meter. Sedangkan partikel bermuatan listrik Qb sama dengan plus 1,0 nanocoulomb di X sama dengan min 1 meter. Pada sebuah titik P di sumbu X tidak terdeteksi adanya medan listrik. Potensial listrik pada titik P itu sama dengan titik-titik volt. Dapat kita gambarkan posisi dari kedua muatan, yaitu posisi dari muatan Qi sama dengan min 9,0 nanocoulomb, yaitu di XA sama dengan plus 3 meter. Kemudian muatan Qb ini sama dengan plus 1,0 nanocoulomb, berada di XB nya sama dengan min 1 meter. Titik P pada sepanjang sumbu X ini akibat dari kedua muatan tidak terdeteksi adanya medan listrik. Berarti kita harus mencari letak titik P di mana tidak dipengaruhi oleh medan listrik akibat dari kedua muatan. Maka titik P itu harus ditempatkan di sisi kiri muatan yang paling kecil. Berarti di kiri muatan 1,0 coulomb titik P. Karena kedua muatan tandanya beda ya. Jadi Qi-nya negatif, Qb-nya positif. Jadi titik P harus ditempatkan di bagian luar dari kedua muatan, tapi di sebelah muatan yang besarnya lebih kecil. Maka titik P harus ditempatkan pada sisi kiri dari Qb. Maka medan listrik yang bekerja di titik P akibat kedua muatan untuk muatan Qi arahnya ke kanan, karena medan listrik itu menuju ke muatan negatif dan menjauhi muatan positif. Maka ini EA, dan menjauhi muatan positif berarti menjauhi muatan Qb ke arahnya ke kiri. Jadi ini EB. Misalnya titik P ini berada pada X meter dari Qb, maka kita bisa tuliskan EA sama dengan EB. Berarti ini jadi K kali Qa per Ra kuadrat sama dengan K kali Qb per Rb kuadrat. Kita coret K-nya, Qa-nya 9 dibagi Ra-nya X plus 4 kuadrat
sama dengan 1 per X kuadrat. Kedua ruas kita akarkan, maka kita dapatkan 3 per X plus 4 sama dengan 1 per X. Kita kali silang, kita dapatkan 3X sama dengan X plus 4. 2X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 2 meter. Jadi titik P ditempatkan 2 meter dari QB. Tepatnya di X sama dengan min 3 meter. Maka potensial listrik pada titik P kita bisa tuliskan VP itu kan sama dengan K dikali QA per RA ditambah K dikali QB per RB. Ingat bahwa potensial listrik ini besaran skalar, sehingga tanda muatan harus dimasukkan di dalam rumusnya. Atau ini sama dengan K dikali QA per RA ditambah QB per RB. Ingat bahwa dari gambar RA-nya sama dengan X ditambah 4 berarti 6 meter dan RB-nya 2 meter, sehingga VP-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 9 dikali 10 pangkat min 9 nanocoulomb, berarti min 9 ya, dibagi RA-nya 6 ditambah 1 kali 10 pangkat min 9 dibagi 2, atau sama dengan ini kita coret, maka kita dapatkan 9 dikali min 3 per 2 ditambah 1 per 2, atau sama dengan min 9 dikali min 3 plus 1 per 2. Ini min 2 per 2 min 1 ya, oh ini plus, maka VP-nya sama dengan min 9 volt. Jadi jawabannya A.